Izin Ustadz, bagaimana cara menjadikan ibadah sebagai magnet jodoh? Cari jodoh. Dan bagaimana cara mencintai seseorang karena Allah? Bahwa seseorang itu adalah jodoh terbaik yang Allah siapkan untuk kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indra, pertanyaannya bagus. Apakah ibadah bisa menjadi magnet jodoh? Sebelum saya jawab, saya pengen kalian tahu bahwa jodoh itu adalah takdir tetap. Bukan takdir berubah. Karena takdir itu ada dua. Ada yang tetap, ada yang berubah. Jodoh termasuk takdir tetap. Sudah dicatat di Lauhul Mahfuz, bahkan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Artinya siapa jodoh kita itu udah ada di Lauhul Mahfuz. Namanya tuh udah ada. Nama dia bukan hanya akunnya. Udah ada di Lauhul Mahfuz gitu. Sehingga dia tidak akan pernah berubah. Siapa yang Allah tetapkan menjadi jodoh kamu, gak akan mungkin ketukar sama orang lain. Walaupun kalian berjauh-jauhan. Yang satu di Kendari, yang satu di Perindavan misalnya. Lagi ngolek gitu. Kalau dia jodoh kamu ya jadi. Gimana pun kamu kayaknya aku gak cocok deh sama orang ini. Kalau dia jodoh gak ada cerita jadi tuh. Pernah gak kalian dengar cerita orang yang kayak udah amit-amit gitu ya, nyumpahin semoga gak jodoh sama dia, semoga gak jodoh, jadi kan? Artinya kalau emang udah jodoh kalian, udah gak akan bisa ditukar sama siapapun. Itu jodoh. Nah sekarang arti menjemput jodoh itu apa? Kalau emang jodoh udah pasti, gimana kita jemput? Kan udah pasti ketemu. Siapa orangnya, kapan ketemunya, di mana ketemunya? Pasti. Terus ikhtiar kita mencari jodoh, menjemput jodoh itu apa? Bukan pacaran, bukan caper-caperan di sosmed. Cara mencari jodoh itu adalah memantaskan diri. Karena dia sudah ada, tinggal kita udah pantas belum ketemu dia. Kalau kita nggak pantas ketemu dia, nanti nggak jadi sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi pilihan kita itu bukan mengganti jodoh, tapi menjemput kebahagiaan ketika ketemu jodoh. Dengan sama-sama mengupgrade diri kita, baik kapasitas ilmu atau akhlak. Kalau cowok mungkin lebih ke tanggung jawab, pekerjaan, karir. Kita siapin semuanya, karena jodoh udah pasti. Once kita ketemu sama dia, kita ketemu dalam keadaan udah siap, udah pantas. Insya Allah baru dapat syarat sakinah mawaddah warahmah. Nah jadi apakah ibadah jadi magnet jodoh dalam konteks ini? Nggak nyambung sebetulnya. Kalau untuk mencari jodoh, tapi ibadah itu bagian cara kita memantaskan diri sebelum ketemu jodoh. Kasihan banget istri kita kalau ketemu kita, tapi jarang ke masjid. Ketemu kita jadi suaminya, tapi nggak bangun subuh. Kasihan istri kita. Yang lebih kasihan lagi nanti anak kita. Makanya betapa banyak orang yang hari ini siap menikah, tapi nggak siap jadi orang tua. Siap menikah karena mungkin lebih ke masalah ego, nafsu dan segala macam, tapi nggak siap jadi orang tua. Kasihan anaknya. Dia jadi anak dari orang tua yang tidak bertanggung jawab. Belum lagi persiapan emosi kita, mental kita. Masa anak jadi samsak? Masa anak jadi tempat pelampiasan kemarahan kita? Kan gitu kan? Makanya kita pantaskan diri kita. Yang kedua, cara mencintai seseorang karena Allah. Mudah, perhatikanlah batasan-batasan Allah. Kalau kamu bilang mencintai karena Allah tapi kamu melanggar batasan Allah, itu namanya munafik. Kalau kamu benar-benar mencintai dia karena Allah, ya udah jangan pacaran. Ya udah jangan pegangan tangan. Ya udah jangan sleep call. Ya udah nggak usah fit call. Ya udah nggak usah bangunin tahajud yang katanya pacaran Islami. Kamu mau aku bangunin nggak nanti tahajud? Oh boleh gitu. Mau jam berapa? Aku biasa jam 6 sih ya. Udah mau duha kali ya. Nah jangan, itu melanggar batasan. Kalau kamu kayak gitu, walaupun kamu bilang aku mencintai ukhti karena Allah, enggak. Itu namanya manipulatif. Jadi kalau kalian cewek-cewek nih mau menilai cowok mencintai kalian karena Allah atau enggak, coba lihat gimana dia memperlakukan kalian. Kalau dia penuh hormat, menjaga batasan, berarti karena Allah. Tapi kalau enggak, berarti karena hawa nafsu. Begitu juga kalian sama cewek. Kalau cewek bilang, akhi aku mencintaimu karena Allah, tapi dia enggak menjaga batasan, berarti karena waktu.
Karena waktu. Kalau waktu kalian banyak, cintanya besar. Kalau waktu kalian sedikit, cintanya kecil. Tapi kalau dia memperhatikan batasan, dia nggak mau berdua-duaan, berarti karena Allah. Sesederhana itu, Allahu a'lam. Sebelumnya, let me introduce myself first. Oke, izin Ustadz sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Rifki Fikrullah, biasa dipanggil Eki, Ekinya 4 huruf Ustadz. Oke, jadi gimana sih Ustadz caranya untuk bisa validasi kalau mungkin gak sih semua doa yang dipanjatkan dengan keyakinan ini dapat menarik seseorang yang jauh di sana menjadi sebuah takdir nyata untuk nantinya. Karena secara logika yang pikirannya manusia saat inilah kayaknya nggak bakalan mungkin terjadi atau mustahil gitu loh. Dan bisa nggak ya kombinasi antara doa sama konsistensi yang coba saya lakukan saat ini bisa narik saya ke arah yang lebih besar seperti itu. Terima kasih. Syukran jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya simpulkan pertanyaannya kalau nggak salah tangkap ya. Pertama tentang doa jodoh tapi dirasa kayak mustahil. Yang kedua pengen sukses tapi butuh keajaiban ya. Kurang lebih kesimpulannya itu. Baik, Eki dan teman-teman sekalian, salah satu di antara ibadah yang paling menguntungkan itu adalah doa. Jadi doa itu bukan sekedar transaksi dan permintaan kita kepada Allah. Doa itu sendiri adalah, dia punya value. Doa itu sendiri adalah ibadah. Jadi jangan sampai kalian ngerasa doa kalian sia-sia gitu. Itu sama aja kayak kalian ngerasa zikir kalian sia-sia. Karena doa itu adalah ibadah. Belum dikabulkan aja udah untung gitu. Setiap kali kalian mengangkat tangan, meminta sesuatu yang baik kepada Allah, saat itu juga kalian udah untung. Karena doa itu sendiri adalah afdalul ibadah malah. Salah satu ibadah terbaik selain menunggu keajaiban dari Allah. Dalam doa itu ada 3 kebaikan yang kita dapetin. Pertama adalah dikabulkan pastinya. Kedua, dengan berdoa kita jadi menunggu jawaban dari Allah. Dan intizarul faraj minallahi azza wa jalla afdalul ibadah. Menunggu itu adalah ibadah terbaik. Dan yang ketiga adalah berharap. Ar-raja, berharap kepada Allah itu juga ibadah. Jadi dalam berdoa itu kita berharapnya ibadah, menunggunya ibadah, apalagi dikabulkan gitu. Apakah dikabulkan itu mungkin? Bukan mungkin, pasti. Karena tidak ada doa baik yang ditolak sama Allah. Selama doanya doa baik, pasti dikabulkan. Kecuali doanya terhalang. Bukan gak dikabulkan, emang gak sampai. Apa yang menghalangi doa? 1, putusnya silaturahim. Kedua, alasan kenapa doa gak sampai? Aklul haram, makanan, minuman yang haram. Dan yang ketiga adalah zulmun, zalim. Kalau ada orang yang kita zolimin, doa kita gak akan sampai. Nah kalau gak ada penghalang ini, maka doa pasti sampai. Apalagi doa yang tidak ada hijab. Doanya ayah kepada anaknya. Doaul walid. Doanya seorang ayah. Jadi kalian tuh ya. Kalau mau berbuat baik. Ibu dulu baru ayah. Ibu, ayah. Gitu kan hadisnya kan. Tapi kalau mau berdoa. Minta doa. Ayah dulu baru ibu. Karena dua-duanya nih punya keistimewaan. Kalau minta doa. Ayah dulu. Karena hadisnya. Doaul walid. Tidak ada hijab. Tapi kalau nanti kalian udah sukses. Berbuat baik. Ibu dulu. Jadi sebelum sukses minta doa supaya sukses ke ayah. Begitu udah sukses pengen bawa pulang kesuksesan itu untuk membahagiakan ibu dulu. 3 kali lipat. Ibu baru ayah. Jadi Eki berdoa minta jodoh belum dikabulkan aja udah untung. Terus apakah dikabulkan? Pasti. Gak mungkin gak dikabulkan. Apalagi minta jodoh. Minta yang halal kan? Cuman, nah ini yang sering kita salah paham. Allah tuh mengabulkan doa kita dengan salah satu dari 3 cara. Pertama, persis seperti yang kita minta. Dan kita pengennya yang ini kan. Padahal yang kedua lebih baik. Allah kasih yang lebih baik dari apa yang kita minta. Cuman kita gak mau. Saking bodohnya kita. Pengennya yang pertama gitu. Kalau yang pertama kita bersyukur. Kalau yang kedua, Allah gak dengar doa saya. Padahal lebih baik ngasihnya. Dan Allah lebih tahu. Balik lagi ke life hacks pertama tadi. Allahu a'lam. Dan yang ketiga, Allah mengabulkan dengan cara menghindarkan kita dari keburukan yang sama nilainya dengan kebaikan yang kita minta. Terus sukses Ustadz pengen, tapi butuh keajaiban gimana nih? Tadi, salah satu cara membuka keajaiban dalam hidup itu adalah doaul walid. Doanya seorang ayah yang tulus, yang ikhlas. Makanya baik-baikan sama ayah sebelum minta doa. Ya yuk aku traktirin makan bakso. Pulang, ya doain aku. Intinya, salah satu pembuka keajaiban itu adalah doaul walid. Doanya seorang ayah. Allahu a'lam.